cenderung kepada kemaksiatan. Itu ajanya. Tapi kalau dari segi ilmu pengetahuan, oh Al-Quran lah hebat, Al-Quran lah jagonya. Saya kira begitu. Silakan teman-teman yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini mualaf juga kayaknya nih. Kan jangan pakai kayaknya dong, Bang. Ya, aku ada pertanyaan, boleh nggak nanya sama Bang Yohanes nih, Bang? Bang Yohanes ini boleh. dari Katolik ya? Iya. Dari Katolik apa namanya, murtad atau apa, Bang, tadi? Kurang jelas. Iya itu. Saya nggak berani mengucapkannya karena saya malu sih kalau mengucapkan hal itu. Tapi ada niat masuk Katolik, Bang? Karena saya dari Katolik, Bang. Saya sudah berproses untuk membandingkan tentang Katolik dengan Islam beberapa minggu ini. Jadi saya rasa jawaban saya juga sudah ada di Al-Quran gitu. Gini, mau banding yang lebih absurd nggak, Bang? Yang lebih kena nggak? Saya dari Katolik, saya 42 Bang, tahun. Saya sudah mantap soalnya. Saya nggak mau lagi. Mantap ke Saya mana? sudah mantap untuk ke Islam. Oke. Maaf ya, Bang. Iya. Enggak, maksudnya gini loh. Apa namanya, lebih meyakinkan lagi kalau seandainya mungkin saya itu baru 4 tahun ya di Islam. Tapi keyakinan saya di Islam pada saat ini, karena saya hanya mencoba untuk membandingkan antara Al-Quran dengan Alkitab. Itu pertama. Saya membandingkan antara Al-Quran dan Alkitab. Ya, saya cuma berpikir bahwa di mana firman Allah yang ada di Alkitab. Ini simpelnya aja. Di mana firman Allah ya yang ada di Alkitab. Terutama di Perjanjian Baru, karena kita itu selalu diajarkan di Perjanjian Baru. Ya. Kalau Al-Quran, kira-kira kalau salah boleh dikoreksi buat saudara semua. Kira-kira 75% itu adalah firman Allah. Betul nggak? %100% itu Al-Quran firman Allah. Iya, maksud saya tuh 75 atau 80% firman Allah. Sisanya itu kan tentang masalah apa namanya, tentang cerita tentang perjalanan apa segala macam gitu loh. Ada kan, kita lihat di situ kan. Saya juga coba mau 2,5 tahun saya coba baca Al-Quran ya. Tapi kan semuanya itu kan berdasarkan firman Allah ya. Jadi bisa dikategorikan bisa 100% firman Allah. Nah, makanya di sini yang saya yakin sekali dengan Islam. Gitu loh. Makanya saya itu banyak memahami, dulu segitu bencinya saya sama Islam itu. Saya bukan ngelihat bagaimana ajarannya segala macam, tapi saya ngelihatnya itu, oh kok begini Islam ya, kok begini ya. Tapi pada saat kita ngelihat sesuatu apa namanya ajarannya di dalamnya, kayaknya ini nggak mungkin gitu loh, kayaknya nggak mungkin. Ya, saya cuma mau kasih contoh satu aja, yang dimana apa namanya, yang paling saya suka itu adalah surat Ar-Rahman. 31 kali diulang-ulang, fabi ai ala irobikuma tukaziban, yang artinya adalah maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Saya mau cari tahu maksud apa ini, kok dari semua ayat hanya Ar-Rahman diulang-ulang sampai 31 kali. Saya cari tahu, oh nggak taunya kebanyakan sampai detik ini manusia itu tidak pernah puas dan selalu dusta akan nikmat yang diberikan sama Allah. Makanya itu saya belajar, segitu hebatnya Islam, segitu mulianya Islam mengingatkan kita, apa namanya, surah ini mengingatkan kita untuk bersyukur. Nyambung lagi ke surat Ibrahim ayat 7. Wa izana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Jika engkau bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambahkan nikmatmu itu. Namun jika engkau tidak bersyukur atau mengingkarinya, azab Allah lebih pedih. Itu, jadi patokan saya di Islam itu. Jadi lebih yakin ke Islam, Bang. Itu aja saya mau sampaikan. Terima kasih Bang masukannya. Doakan saya mudah-mudahan saya kuat sampai ke surga nanti. Amin ya Allah.
Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Amin amin. Oh, Cuma Kak, teman kamu dulu saya pernah di satu lagi. dulu, saya tanya dulu, kamu dulu pernah dibaptis ya? Iya pernah. Masih ada surat baptis? Udah nggak ada. Aku udah nggak nyimpan surat itu. Oh ya udah, lanjut. Karena aku pun dari KTP pun aku nggak ada ngerubah agamaku, cuma aku diamin aja. Cuma sekedar keyakinan aja. Tapi kalau untuk KTP sampai sekarang masih Islam. Oke, Bang Yones, kita gantian dengan teman-teman Kristen ya, biar diskusinya berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak semuanya Iya, sama-sama. sudah membantu Hamzah untuk kembali lagi. Amin. Terima kasih banyak. Iya. Bang, Masya Allah. Bang, semoga Apakah Hamzah boleh turun atau tetap di sini? kita gantian dengan Kristen ya Bang, karena untuk teman Kristen kita berikan 3 slot. Oh baik. Baik Bang, sehat selalu ya Bang ya. Terima kasih banyak semuanya. Hamzah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamzah sebenarnya juga sering ikut. Waalaikumsalam. Hamzah juga sering ikut live-nya Bang Zuma, cuma sering nonton di bawah aja. Alhamdulillah. Terima kasih, Makasih. Sama-sama. Iya, ilmunya sangat bermanfaat sekali bagi saya. Allahu Akbar. Masya Allah. Amin ya Allah. Baik semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berhidayah, berkah saudaraku. Bang Calon, ada lagi yang disampaikan? Maaf saya turunkan karena kita kasih slot. Iya, nggak apa-apa. Itu nggak ya. Bang. Makasih ya Bang ya. Ya, sama-sama. Terima kasih. Sehat selalu Bang. Bang Kaisar mau iklan dulu atau masih ditulis iklannya? Sudah dirumuskan tulisan, itu. Bang. Nggak Dihafal dari ditulis. tadi, Bang. Dihafal. Noise Bang Kaisar noise. Iya, lanjut. Ya ini sebelum ada Oten. Nih, jadi kita bahas ya nih Bang Zuma. Ya silakan aja kalau ada sesuatu yang penting untuk dibicarakan dan kita perbincangkan demi untuk kemaslahatan umat. Ya. Bagaimana dengan tantangan saya? Ditanggapi nggak sama saudara antum? Itu kan dia online. Itu nggak dibaca, nggak dibalas, nggak dibaca kan. Kalau dibaca itu kan dia kan centreng biru ya, nggak dibaca sama sekali. Dari saya WA Sengaja dari pertama itu nggak dibaca. Takut dia. Bahkan dia live, sampai di live saya komen ya kan, itu nggak dibaca. Padahal penontonnya baru sedikit 25 pada saat itu. Pasti kan kebaca dong. Tapi kayak nggak digubris gitu loh. Tapi di situ ada Tristan itu ngomongin api Bang Zuma, selalu begitu. Itu maksudnya tuh gini loh. Apa namanya? Ini bukan saya coba mau di sini ada Bang Zuma dan saya sudah sekarang mendeklarasikan saya sudah anggota APII gitu ya. Bukan. Saya cuma ngelihat, saya bahkan ngasih tahu alasan kepada Bang Zuma, saya masuk APII ini hanya untuk membela teman-teman muslim saya. Saya ngelihat APII ini tuh banyak sekali yang membenci APII, yang coba mau mendiskreditkan APII. Kalau saya lihat yang benci sama APII itu orang-orang yang punya nyali. Coba, ada nggak yang punya nyali? Nggak ada. Yang benci APII orang-orang yang tidak punya nyali. Coba lihat. Iya. Nggak ada yang punya nyali. Jadi saya buka saya mau bahas karena mereka mau bahas. Tadinya saya nggak mau bahas nih. Saya juga udah komunikasi sama Bang Zuma. Kita bahas Bang Zuma. Seperti apa sih orang Ya ini? anggap saja iklan. Anggap saja Ya. iklan. Sebenarnya memang tidak penting sih, nggak penting. Cuman supaya mereka itu mengerem mulutnya gitu ya. Saya kan udah sampaikan, saya tantang siapa si Tristan dan juga si Umar 2 lawan 1 kalau perlu. Tema yang mereka kuasai. Biar umat itu tidak bingung dengan keadaan ini, kan gitu. Tapi setelah itu diam, nggak ada lagi.
Mereka menguasai materi apa, saya akan datang 2 lawan 1, saya tantang mereka diskusi atau apapun materinya. Tapi setelah itu diam. Kalau perlu kalian bertani atau pergi ke tempat saya jadi security atau jadi clean service di tempat saya gaji. Daripada dia tak ada kerjaan, tantang petenteng ngurus sana sini, mending dia ke Makassar kerja kebun saya di sini atau tanam jagung atau apa gitu, tanam singkong, daripada dia kayak gitu nggak ada kerjaan bikin malu. Nah, Masya Allah, sampaikan keren, ke mereka, mantap. Bang Suma menantang dia berdua, Tristan bersama dengan si Valen melawan Bang Suma seorang diri. Saya tantang dia. Tema dia yang tentukan. Saya akan datang. Mau tema apapun, saya lahap. Sampaikan ke beliau berdua. Bang Suma menantang kalian kemudian untuk berdebat, berdiskusi apapun temanya yang kalian suka dan yang kalian kuasai. Setelah itu berhenti. Jangan lagi ada cerita-cerita belakang, menggibah segala macam. Saya salah, biarkan saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tidak perlu kalian yang menilai, karena itu akan mengacaukan umat, akan merusak umat. Yang akan dan merusak dirinya sendiri. Menceritakan orang, menceritakan saya. Untuk apa kau ceritakan saya? Kamu mau mu'alaf, kamu telpon saya, Bang Suma, saya mau bersyahadat, tapi saya butuh biaya ke masjid. Saya yang kasih. Oh mama Ya Jadi nggak Allah. usah kau ceritai saya, jangan kau bangunkan saya. Maka daripada kamu sibuk ceritain saya, mending kita berhadapan. Nah gitu. Si Tristan, kamu berdua dengan si Valen, saya sendiri. Tema bebas, kamu yang tentukan. Tapi setelah itu jangan lagi ada gibah, jangan lagi ceritain saya di belakang, jangan cerita lagi api. Begitu kan? Kan itu aja yang kalian mau kan? Nah, jalin lagi hubungan kita kayak dulu. Kalau butuh tinggal WA, butuh tinggal telepon. Kok cuma butuh doang Bang Suma? Ya nggak apa-apa. Mau kita lagi bantui, jangan makin bantui. Nggak apa-apa. Yang penting dia itu sadar gitu loh. Gini Bang Suma, saya bukan saya Allahu Akbar. Semoga dia ini Allahu Akbar, Masya ya, Allah. bukan saya mengklaim ya atau apa gimana, atau saya lagi ibaratnya kayak berkoloni dengan Bang Zuma atau apa, enggak, karena saya ngelihat ini saudara muslim saya, dan saya tahu terima kasih, dan saya tahu di mana yang apa namanya yang harus kita bela gitu loh. Bukan berarti kita harus duduk bareng sama orang-orang penghujat untuk ngomongin teman-teman muslim. Jujur saya marah. Saya katakan bahwa Umar ini adalah sahabat saya. Valen. Oke, Valen, maaf. Ya, merusak Islam kalau pakai nama itu ke orang kayak gini ya. Iya. Kasih Valen atau Kalomang. Nah, 2 bulan itu sama saya, 2 bulan itu sama saya bukan berarti saya mengungkit kebaikan saya, tidak. Cuman setidaknya kayak kan, ibaratnya kayak saya itu lagi nolongin anjing kejepit. Setelah setelah udah nggak kejepit, dia gigit. Ibarat kayak begitu. Ya kan? Begitu juga Ya itulah yang kita rasakan. Kepada Bang Zuma, ya kan, gimana baiknya segala macam, gimana ininya sampai masalah empedunya lagi gimana, kan begitu, ya kan. Cuman ini yang saya lihat, apa sih pokok permasalahan segitu bencinya kamu gitu. Iya gitu, betul. Dia Debat ngangkat aja kita kan itu gitu. iri. Bang Andre Ya. itu iri, mereka iri tanda tak mampu, iri Iya. sama kesuksesan Gurunda. Itu aja bagi kami. Dan saya lihat juga kan, kok diangkat lagi yang namanya perihal baptis dan wudhu. Kan kita sudah sudah selesai, ya kan? Saya juga Bang Zuma nih tahu, kalau saya kan selalu langsung hubungin Bang Zuma, betul ya Bang ya? Saya selalu hubungin Bang Zuma. Saya nggak melalui medsos segala macam. Saya selalu, ini kenapa ya Bang begini? Ini kenapa ya Bang begini? Begitu juga Bang, kok logo APII begini ya Bang? Tapi pada saat Bang Zuma sudah menjelaskan, oke, saya paham, saya stop. Oh, oke. Saya kasih tahuin ke Bang Zuma, saya nggak pernah namanya mau merusak saudara muslim. Tapi kok ini ngomongin orang Islam, tapi duduk bareng sama penghujat, ya kan? Sampai menyindir-nyindir segala macam. Kalau ada yang naik,
Lo itu pengikut Zumba atau logika? Pantas nggak begitu? Makanya di sini saya berontak, gitu loh Bang. Iya, makanya saya, karena sudah berlebihan, mereka itu bukan lagi sudah memperlihatkan permusuhan ya. Musuh kalau kami orang Sulawesi itu ya, musuh tidak kami cari. Tapi kalau ada, kami tidak lari sedikit pun. Betul. Gitu. Saya kan tidak pernah cari musuh. Tapi kalau Anda mau jadi musuh saya, ya cukup sekali. Mari kita berdebat. Anda memprotes, mengkritik saya karena Anda merasa lebih pintar dari saya. Mari kita berdiskusi. Materi yang Anda mau pilih silakan. Ya, kita live-kan. Apa tuh materi apa? Baptis, materi YTHPV, atau materi empedu yang lagi infeksi, atau YouTube yang mau diwakafkan, silakan, terserah. Atau gitar yang mau dijual karena butuh duit, ya silakan, terserah. Saya mah ikut aja. YouTube dijual 4 juta ya Bang? Apa aja silakan, tapi setelah itu damai. Jangan lagi kau kotori hatimu, kotori imanmu, kotori kepalamu dengan hal kayak gitu. Udahlah, cukuplah dosa-dosaku kalian ambil semua. Nggak usah lagi kau habiskan semuanya. Gitu maksudnya. Iya. Ya, jadi saya tahu kamu tak dengar ini, Saudara Palen. Silakan, kalau Anda punya muka, Anda tidak malu berhadapan dengan saya, ya silakan jawab tantangan saya. Dengan catatan kamu gak malu, karena pasti akan saya permalukan kamu. Itu aja dulu. Ku permalukan kamu. Lihatlah. Begitu Anda jawab tantangan saya, pasti tujuan saya mempermalukan kamu. Supaya kau itu sadar, kau itu siapa. Saya tidak punya beban moral sedikit pun terhadapmu. Saya tidak punya utang budi samamu. Gak ada sedikit pun. Dan saya juga tidak pernah menceritakan kamu, karena kamu bukan sesuatu yang penting. Tapi karena saya melihat kamu setiap hari berkongko-kongko dengan Lina Tidak Jaya, ya, berkongko-kongko dengan Logila, semuanya kau orang-orang yang membenci kemudian Islam kamu temani. Kamu lebih suka mereka penghujat-penghujat ini, kamu lebih mengedepankan kebencianmu kepada Bang Suma daripada kebencianmu kepada orang yang menghina Tuhanmu. Sebenarnya kalau Anda itu waras, orang yang menghina Allah itu adalah musuh bersama. Tapi kau tidak jadikan dia musuh, kau jadikan dia temanmu. Kau hujat Budak Angon, akhi Budak Angon. Kamu tertawakan akhi Budak Angon. Padahal beliau menyembah Allah, beliau adalah umat Rasulullah. Dan kamu tertawakan itu bersama dengan pembenci Islam, pembenci Allah. Di mana akal sehatnya itu? Di mana akal sehatnya? Coba. Lebih memilih kemudian orang-orang kafir yang menghina, menghujat Allah dan Rasulullah daripada umat Islam saudaranya sendiri. Jadi saya katakan kalian itu ya bukan Muslim. Kalian bukan Muslim. Karena kalian menyalahi kaidah Muslim. Kalian berteman, berkongko-kongko, tertawa, terbahak-bahak bersama-sama dengan pembenci-pembenci Allah. Hanya demi untuk memuaskan hatimu, kebencianmu terhadap salah satu oknum, yaitu Bang Zuma. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saatnya Anda saya kandangkan. Saya kembalikan Anda ke kandang Anda. Jawab tantangan saya, kita berdiskusi, tema Anda pilih. Saya kandangkan Anda kembali. Oke Abah. Ya, Abah, udah nggak usah kita bahas aja lagi ya. Kita lanjut diskusinya aja. Kalau kita bahas, orang-orang di sini pada penasaran siapa sih. Terus nanti cari akunnya, ditonton live-nya. Nah itu yang dia cari, seneng dia, banyak penontonnya. enggak, semua yang udah pada pasti tahu kok. Namanya orang Semua sakit sudah hati, tahu. orang iri kan. Jadi udah nggak usah dibahas lah kayak gitu menurut aku. Ya cukup gini, cukup Ya. Bang Andre ini udah hadir di sini. Baik. Beliau banyak tahu tentang si Valen. Kemudian beliau banyak cerita tentang si Valen dengan saya. Bahkan saudara Andre ini juga mengatakan beliau itu tidak sholat. Kalau dia disuruh sholat, dia cuma mengatakan titip sholat. Kemudian dia nggak bisa ngaji dan seterusnya. Iya, banyak hal-hal yang ya memang saya harus berani tanggung diungkap. jawab. Saya berani tanggung jawab, benar. Iya, supaya orang ini juga tahan diri di depan umum untuk menceritakan orang lain.
karena ternyata dirinya jauh lebih jahat daripada yang dia ceritakan. Itu maksudnya. Dan kenapa saya ceritakan Itu ini maksudnya. kepada Bang Zuma? Kenapa saya ceritakan ini kepada Bang Zuma? Bukan berarti saya menggibah segala macam. Karena apa? Karena biar tahu dia bisa menjelek-jelekkan Bang Zuma segala macam juga. Karena nggak ada yang tahu kejelekannya, disembunyikan. Iya. Bagus. Gak apa-apa Bisa Kalau dibuka. orang sudah pada tahu, oh sholat Saya- aja kagak. Saya Gimana pun diserang. ceritanya? Saya pun diserang. Oh. Ini saksinya Kodondi. Kalau ada Kodondi boleh tanya Kodondi. Itu di kafe saya. Di kafe saya. Ya. Iya. Di kafe saya itu Kirain lagi orang sholat. benar, kirain orang suci gitu loh. Ternyata orang rusak. Lagi sholat berdua Bagus. sama Kodondi. Songkok na to. Songkok na baik dilihat songkok. Ya untuk nipu itu mungkin. Iya, enggak. Jadi waktu ini saksinya Kodonditan. Itu lagi di kafe apa nih, di kafe saya. Itu mau sholat, saya sama Kodonditan jadi imam. Dan saya ajak Umar dan dia mau sholat. Dan kita itu kiblatnya benar. Saya bilang kiblatnya lurus. Dia mencong ke kanan. Sampai selesai kan saya nggak bisa ngasih tauin karena jaraknya jauh kan. Saya mau ngasih tauin, bro, kok lu begitu sih ininya gitu kan? Sampai Kodondi tuh ketawa gitu kan. Iyalah ajaran lain lu. Sampai digituin sama Kodondi. Itu saya apa namanya, saya udah kemas, udah saya nggak mau bongkar segala macam. Tapi kalau sananya udah kesana kayak berkata itu Bang Zuma, ya sudah bicarakan tentang agama lain, menghujat orang Kristen segala macam. Loh, sekarang gini, lu bilang katanya jangan bahas agama orang lain, lah baru lu ngomong begitu, besoknya lu ngomongin tentang Tuhannya Yahudi, kan ngejilat ludahnya sendiri. Kan gitu. Ya, jadi apa namanya, dia tuh berkesan kayak ini lo gue nih, ini lo gue tuh apa namanya, gue mau coba bertoleransi. Dan dia katakan ini, demi Allah hilang akidah saya demi Allah saya tidak pernah tambahkan cerita. Boleh panggil si Umar ke sini, si Valen ke sini. Iya, donasi. Dia bilang kalau ada orang Kristen donasi untuk dia untuk toleransi, saya akan toleransi. Itu yang saya muak. Oh, begitu tuh. Munafik. Itu. Jadi kalau kenapa saya bukan jelek-jelekin ya? Dia kawan saya. Saya sebut dia kawan saya. Tapi kalau dengan cara kayak begini, maaf. Lebih baik saya bela-bela saudara-saudara saya muslim yang lain. Saya lebih baik bela Bang Zuma. Ya, sampai saya dibilang, kau dibayar berapa? Ada orang lain ngomong, kau dibayar berapa sama Bang Zuma sampai bela Bang Zuma? Boleh tanya Bang Zuma, ini ada Bang Zuma. Demi Allah, tidak ada sedikit pun, sepeser pun, apapun atau enggak, saya menghubungi Bang Zuma untuk saya bela, tidak ada. Benar gak Bang Zuma? Tidak ada. Betul, sahih. Saya sendiri, kenapa? Karena saya melihat ini adalah saudara saya. Ini bukan masalah, udah kita gak usah bicarakan, bukan Bang. Karena saya rasa ini harus dibahas dan teman-teman juga semuanya harus tahu bagaimana situasinya, bagaimana ininya segala macam. Suruh baca satu ayat semuanya, ya, baca yang benar itu Ibrani. Iris kuping saya kalau ngerti dia. Oh, jadi dia nggak bisa emang? Suruh coba. Gini, baca, kita tantang. Itu ada waktu itu di TikTok, ditantang pakai bahasa Ibrani. Dia keluar dia. Oke, kita kembali ke laptop aja ya Bang ya. Begitu. Oke Dinda. Jadi kita ulas yang ini sedikit-sedikit, jangan semuanya di ini. Ya, berepisode ceritanya kan. Yang penting kita udah tahu beliau itu menyembah kepada Allah, harusnya menghadap kiblat, tapi karena mungkin tidak ridha, tidak ikhlas, bukan karena betul-betul murni karena akidahnya Islam, diserong-serongkan kiblatnya ibadah. Padahal dia tahu, dia lihat kalian sholat kan, ada Betul. kan sama kalian. Kenapa nggak ikut arahnya dengan kalian? Saya nggak tahu, itu saksinya Kodondi. Jadi saya nggak pernah mau bisa ini. Itu tanda Silakan tanya. tanya Kodondi. Itu tanda tanya. Itu sudah tanda tanya itu. Ya, nanti itu Ya, episode oke. kedua aja ya. Ya, Episode tapi lagi. tapi cuman disclaimer satu aja. Saya cuma bilang, saya ingatkan lagi, yang benci sama APII itu orang-orang yang tidak punya nyali. Ingat, orang-orang tidak punya nyali sedikit pun. Allahu Akbar. Oke, sip. Anggap saja itu iklan tadi. Nah, iklan lagi dari Bang Kaisar. Siap.
Izin abang dah. Izin semuanya, seniorku Bang Andi. Jadi gini teman-teman ya, saya kasih paham, teman-teman di bawah boleh bikin VT, kasih langsung sama mereka. Dibacakan dengan seksama. Kami singa Allah pendekar debater, menghancurkan misionar. Bang Kaisar terputus. Suara. Jaringannya kurang baik. Tidak ada Roh Kudusnya itu. Bukan, karena semangatnya dia. Karena semangatnya itu speakernya kelepas. Dia nggak tahu. Atau dia bicara roh. Seperti tadi contoh Gerunda kan bicara, tak lempar ke kasih. Nah, Terpental dia. Bukan bicara roh injo guna kaman joy ya. Tak tintin. Jadi Oke, sambil kita tunggu Bang Jumak, coba kita sapa dulu ini. Ada tamu dari tadi nih, ada Bang Konta Anda. Selamat malam, assalamualaikum kalau muslim. Waalaikumsalam. ikut dong. Togari. Sudah makan Bang? Nah, Hah? sakit beneran kah? Halo? Bang? Oten ya Bang? Bang, kau kenapa? Oke, next kita coba sapa nih. Di setengah tahun lidahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kira Tristan. Maaf saya mau di bawah aja, guru-guru kepencet itu tadi. Silakan yang lain. Iya, makasih Bang. Salam kenal aja ya. Siap. Makasih Bang. Amin. Bisanya nyo salah pencet na beda-beda na tempat. Biar kita tahu. Bagus tuh jinju ya. Ada Hendra Joni, selamat malam, assalamualaikum kalau muslim. Guys, ini yang komen Daniel Top ini dia nggak bisa dijambak, akunnya private. Kalau kecuali dia request naik, nanti bisa aku naikin. Isi Ya, Bang netizen Hendra aja Joni. na parentana. Hendra. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini anak petualang satu jawab. Julius tuh ngikutin gua mulu nih, Julius nih. Ngikutin gua mulu, Julius. Lah di sini. Dia ngikutin gua mulu dia. Nanti ini bentar lagi yang dibuat VT-nya tuh bukan Bang Zuma nih, Andre besok. Wow, bagus, keren. Nggak apa-apa, alihkan ke gua sini. Benar, alihkan ke gua. Punya nyali nggak? Nanti gua datangin dia ke tempatnya langsung. Mantap. Janganlah didakan, jangan. Gemetaran dia. Jangan takut kalau kebenaran Bang Andre. Loh, saya karena saya cuma bela apa namanya saudara muslim kok, itu aja. Nggak apa-apa, benar. Bikin VT tentang gua. Biarin. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Iya, Bang Julius itu. Kalau saya ada orang iri kayak gitu, saya semakin buat supaya makin panas dia. Ya, makanya saya tantang dia kan. Tunggu aja nanti kontennya bikin semakin panas dia. Nah, itu kalau temanya apa jadinya? Harris, ini Gimana netizen di bawah, habis ke bengkotanya kalau banyak, biar kita diskusi. Harris, Temanya apa? Kristen. Oh, Kenapa Bang Julius? Enggak, temanya apa? Ini Islam sama Islam jatuhnya atau udah digolongkan pun? Tadi iklan, karena tadi telepon-teleponan Bang Zuma, kita harus buka sedikit demi sedikit, ya kan. Jadi biar tahu teman-teman muslim, netizen segala macam sebenarnya perkaranya bagaimana, apa gitu loh, dan siapa yang mengenal si sosok orang ini gitu ya. Karena kan saya jujur aja ya, selama di Jakarta ya sama saya kan begitu. Nah, di sini yang jadi biar tahu tujuannya apa, ngapain, intinya gimana, dan pokok permasalahannya bagaimana. Awal mula sampai nggak suka sama Bang Zuma dan API itu yang saya jelaskan. Dan dengar si logika itu orangnya dia ya. Ada. Saya berani sumpah itu saksinya
apa istri saya ada tuh. Saya ke sana kan, dan itu saya lagi ngapain lu naikin logika? Katanya, udah Andre, lu diem. Logika itu orang gua. Nah, saya kan orangnya kan, oh gitu ya, iya. Oh, oke. Saya diam. Saya diam. Ya. Saya diam. Jadi kalau saya dia menyangkal, dia bilang begitu kok. Dia bilang begitu. Itu saya ke tempatnya dia. Makanya saya diam, saya nggak mau ini dulu karena saya lagi mau pelajari ini tujuannya apa. Oh gitu ya, iya. Oh lu lagi nyerang Zuma nih. Iya, begini. Oke. Ya, makanya saya nggak mau ikut campur di situ, tapi saya pengen tahu. Saya udah berkali-kali katakan sama si Umar, sudah stop, jangan kau serang teman muslim. Jangan kau serang teman muslim. Kok tiba-tiba masih diserang terus dan berlanjut terus. Gitu loh. Tapi boleh Bang Andre. Sampai saya bikin maaf VT. Bang Andre, bentar Bang. Mohon maaf ya netizen, aku penasaran. Dikit aja. Awal mulanya itu nggak senang sama Gurunda itu apa? Penyebabnya itu. Kami nggak tahu loh. Kalau saya ngelihat penyakit hati. Penyakit hati kan? Mungkin ada. Mungkin ada yang Bang Zuma mungkin dia minta tolong tapi tidak ditanggapi. Oh mama begitu rupanya. Oke lanjut. Mungkin kita nggak tahu kenapa. Karena awalnya dia bilang tidak ada masalah. Enggak kok, gue udah kontek-kontekan. Dia ngasih tauin lo chattingannya sama Bang Zuma ada. Oke, belum lama kok. Bang, saya masuk sedikit dulu Bang. Sebentar Bang Goto. Saya ada 2 kali ini kena tombak, tapi insya Allah nggak ada peringatan ini. Nakal kalian ya, nakal ya. Nah, ini langsung ya teman-teman yang udah merekod, mohon maaf ya. Kalian record, kalian jadikan, sebarkan sama mereka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami singa Allah pendekar debater, menghancurkan misionaris dan marter, mengoyak isi perutmu sampai tercecer. Tujuan API memberikan edukasi ukhuwah Islamiyah untuk memerangi kaum munafik, gibah dan fitnah. Dengan hinaan dan hujatan kafir haram jadah, kami perangi mereka dengan risalah jejak Rasulullah. Allah memberikan lisan kita untuk menyampaikan dari segala larangan dan untuk keselamatan. Rasulullah selalu dan sering kali berpesan, sampaikan risalahku kepada kafir yang menyesatkan. Tidak ada satupun insan yang bisa melarang kami menyampaikan. Kaum kafir dan munafik telah berkoalisi mencoba menghancurkan yayasan APII dengan fitnah dan tuduhan tanpa bukti, namun Allah sayang pada kami dan selalu melindungi. Semakin kalian bergabung meruntuhkan APII, semakin kuat dan kokohlah iman kami. Kalian salah menantang kami dengan rasa benci karena kebenaran akan berpihak pada kami. Kami selalu menghormati dan menghargai kepada guru bijak, cerdik, pandai ilmu dan menasihati. Dengan adab dan bersimpuh 10 jari, kami terima petuah dengan rendah hati. Sekian, terima gaji, stay tune. Ya, maaf, izin saya masuk sedikit dulu ya, izin saya masuk sedikit dulu, guru-guru ya. Oke, ya. Jadi begini, Tristan itu waktu bulan 5 lalu, bulan 4 ya, pernah ngomong sama saya. Dia bilang begini, dia bilang anak-anak API itu, Bang, itu seolah-olah dia mengerti Al-Quran. Nah, dia gunakan Al-Quran untuk memecah belah. Itu kata Tristan ya. Nah, baru-baru 2 minggu lalu itu teman-teman logika dia minta ke saya bilang, Bang, bisa buka komal Bang, logika mau naik di situ. Ya kasih ruang lah buat logika. Kan begitu. Saya bilang bukan begini, saya bukan anggap kalian bukan kawan, tidak, karena kalian umat muslim juga, kan begitu. Hanya yang masalah di sini kalian itu fallacy. Saya bilang, saya kan selalu mengkaji menggunakan rasional, ilmu pengetahuan. Sementara apa yang kalian lakukan itu justru melawan perjuangan umat muslim. Kan saya sudah pernah bilang bahwa kalau Anda tidak mampu menjadi pejuang muslim, minimal Anda jangan berdiri sebagai pecundang. Saya bilang sama Tristan begitu, bilang sama logikanya seperti itu. Kan bilang sama yang lain seperti itu. Nah, jadi ketika Anda meminta room saya, Anda naik untuk katanya mau tabayun saya tidak saya kurang tanggapi. Saya bilang Anda perbaiki dulu cara berpikir Anda gitu loh. Karena Islam memerintahkan kita untuk selalu berpikir dan berpikir untuk menilai sesuatu. Tapi ketika Anda berdiri di barisan penghujat, itu sudah menjelaskan identitas Anda, di mana
identitas Anda itu berdiri sebagai pecundang, dan saya tidak mau berdiri di barisan kalian. Itu yang masalah. Saya dipanggil di rumah Zulfikar untuk berbicara masalah itu logika. Saya bilang enggak, bukan, saya tidak mau naik di situ, Bang. Saya katakan begini, walaupun Anda menganggap saya sedikit bisa masalah ilmu pengetahuan, tapi saya tidak ingin masuk ke ranah kalian. Karena ranah kalian sendiri sudah menjelaskan itu, bahwa kalian itu tidak memihak kepada pejuang Islam. Itu kalian mencoba mencari hidup ya dari penghujatan yang dilakukan oleh teman-teman sebelah. Itu yang masalah, saya katakan. Itu sudah berkali-kali saya di DM, bahkan dia bilang, Bang, kalau bisa ndak usah Skomal dan Bang Suma, ya karena ada juga gunanya Bang di sana. Saya bilang, bukan begitu. Saya naik di komal-komal teman-teman API itu untuk penguatan akidah, karena marak terjadi pemurtatan di lapangan. Ini TikTok bisa diakses di mana saja. Itulah masalahnya, karena abang-abang sekalian dakwanya tidak ikhlas. Saya bilang dakwanya kalian itu hanya mencari panggung atau mungkin mencari hidup di situ. Itu masalah, Bang. Jadi saya anggap kalian kawan. Logika Tristan, saya anggap kalian kawan karena kalian muslim. Tapi kalau Anda untuk mengajak saya ada di barisan Anda, mungkin saya tidak bisa. Karena saya mengerti, saya berpikir, saya menggunakan akal sehat saya. Nah, jadi itu mungkin sedikit dari saya. Nah, kawan-kawan. Oke, Bang Goto, terima kasih. Menurut saya ya kita sudahi aja ya. Kita nanti next lanjut episode keduanya. Karena menurut saya namanya orang jahat iri hati berteman sama dengan roh halus. Jadi kita cuekin saja. Pasti bakal ada selalu fitnah-fitnahannya. Kita doakan saja semoga yang terbaik buat dia. Setuju. Dapatkan hidayah. Udah. Setuju. Setuju itu setuju. Kita lanjut aja diskusinya ya. Terima kasih. Kita sapa. Ayem. Selamat malam. Selamat malam, Michelle. Halo. Malam. Hai. Hai juga. Kristen ya? Ya. Saya Cina Kristen. Oke. Ada yang ingin disampaikan atau mau ini? Gibah lagi. Bangga pula kau itu. Tentu. Kau bangga kau Kristen. Hostnya juga. Silakan Mbak, apa yang ingin disampaikan? Saya cuma keliru dengan agama saya sendiri. Wah, silakan Gurunda. Apanya yang mau? Saya punya parent kuat agama, tetapi saya tak percaya agama. Saya percaya Tuhan, tapi saya tak percaya agama. Makcik duduk kat mana? Duduk kat mana? Malaysia. Saya Malaysia. Oh, lanjut Bang Zuma. Itu sajalah sebab saya keliru. Jadi sudah ragu. Sudah ragu dengan Kristen ya, Mbak? Ya, saya hanya cari kebenaran. Saya hanya cari kebenaran. Masya Allah. Boleh. Sebab itu saya selalu tengok live di sini. Saya ada mau naik tapi saya tak tahu mau cakap apa. Saya hanya mau luar pasal ini sajalah. Boleh kita tahu keraguannya itu di mana biar dipaparkan oleh guru kami, Bang Zuma. Keraguannya di mana di keyakinan adik ini? Tentang penganut agama. Tentang penyembahan Tuhan. Tentang konsep ketuhanannya. Silakan Daing. Ya. Gurunda. Ya. Iya. Tapi saudari ini percaya kalau Tuhan itu ada? Saya percaya Tuhan, tapi saya tak percaya agama. Kenapa bisa nggak percaya agama? Saya keliru sebab cara orang Kristen dengan Buddha, saya Buddhis juga. Cara penyembahan dia berbeza. Saya ada dua agama. Dua agamanya? Saya Chinese dengan Kristen. Gimana Chinese sama Kristen? Chinese suku, Kristen agama. Ya, saya punya ayah Chinese, saya punya ibu Kristen. Ibu Chinese juga?
Buddha. Bukan ibu Kristen. Enggak, ibu orang apa? Orang Iban. Hah? Orang Iban. Orang Iban itu apa? Woy? Ibu orang Iban, Kristen. Ayahnya? Ayah Cina. Berarti Konghucu ya? Dapat kita Daya. simpulkan collab ya. Itu Daya. Orang Iban itu Daya. Iya, udah. Kita simpulkan aja collab featuring. Lanjut Bang Zuma. Iya, jadi sebenarnya gini. Ketika kita mencari agama yang betul, maka yang menjadi alat mendeteksi agama itu benar atau tidak itu adalah akal. Akal adalah keadaan di mana manusia berpikir yang mana pikirannya itu tertuntun. Pikiran yang mampu kemudian memahami kebenaran. Jadi kemampuan yang ada pada diri kita manusia yang mencari agama ini, itu ada kemampuan akal yang sesuai dengan ilmu, sesuai dengan konsep. Nah, seperti yang saudari kita alami ini, ya, pengalaman atau praktik dalam keyakinan yang sudah tidak selaras dengan akal. Karena orang semua punya iman, orang semua punya kepercayaan, dan semua orang mengatakan kepercayaannya itulah yang paling benar. Orang Kristen kepercayaannya benar, orang Katolik kepercayaannya benar, orang Hindu kepercayaannya benar, orang Islam kepercayaannya benar. Tapi tidak mungkin semuanya itu benar. Yang paling benar itu apa? Yang paling benar adalah kepercayaan yang selaras dengan akal. Itu nggak bisa diragukan itu. Nggak bisa diragukan. Semua orang punya kepercayaan. Dan semua orang mengatakan kepercayaannya benar. Nah, sederhana untuk mengetahui benar tidaknya kepercayaan tersebut. Apakah kepercayaan itu selaras dengan akal secara umum? Bukan karena dia Islam, maka akalnya harus sesuai dengan Islam. Bukan karena dia Hindu, akalnya harus sesuai dengan Hindu. Bukan karena dia adalah Kristen, akalnya harus sesuai dengan Kristen. Enggak, tapi akal secara umum, alias ilmu. Konsep akal yang harus selaras dengan agama tersebut. Contoh, alam semesta ini sempurna. Maka sudah pasti yang menciptakan, yang mengadakannya itu adalah hakikat yang maha sempurna. Kalau kita berbicara mengenai skala sempurna, maka hakikat itu tak ada kelemahan, tidak ada kekurangan sedikit pun. Tidak ada titik noda, tidak ada celah sedikit pun. Nah, maka cocoklah konsep itu ketika dikatakan bahwa hakikat tersebut maha suci. Itu dulu. Jadi Tuhan itu ada, hakikatnya maha suci, tidak ternoda. Nah, itu terjadi, itu agama yang mana yang mengajarkan itu? Islam. Kalau di agama Anda, apa yang Anda sembah itu adalah manusia terkutuk. Galatia 3 nomor 3. Nomor 13. Terkutuk sembahan Anda itu. Kalau di Al-Quran, Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah. Ya, jadi Allah itu maha suci. Lalu kemudian yang pertama adalah akal sebagai tolak ukur daripada kebenaran agama. Yang kedua, konsisten, baik kitab sucinya maupun perilaku keagamaan daripada penganutnya. Konsisten, tidak berubah-ubah. Sehingga kita bisa menilai, seperti yang saya gambarkan tadi, Al-Quran itu tidak pernah tergerus oleh zaman. Kalau dulu, misalnya di dalam kitab yang dipakai oleh saudara Kristen dalam kitab Ayub 10 ya, bagaimana kemudian diterangkan di sana bahwa
tiang langit bergoyang-goyang. Itu diterangkan di dalam kitab Ayub. Ayub 20 berapa? 26 nomor 11. Tiang-tiang langit bergoyang-goyang dan tercengang-cengang oleh hardiknya. Ini dalam kitab Ayub. Sedangkan di dalam Al-Quran dikatakan langit itu tidak bertiang. Nah, sekarang zaman mengurai keadaan yang sesungguhnya. Kira-kira yang betul yang mana? Ketika dikatakan khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha. Dialah Allah yang menciptakan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat. Akal, wahyu. Kitab, akal. Akal, kitab. Kitab suci dan akal manusia. Baru dilahirkan sebuah agama, sebuah konsep yang kita anut berdasarkan dengan akal dan pewahyuan yang selaras. Nah, coba. Zaman modern sekarang ini, ada ndak alat yang bisa mendeteksi tiang langit? Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Dengan Al-Quran? Nabi Muhammad hanya mutar-mutar di wilayah Mekah, Madinah. Dia nggak melihat seluruh aspek penjuru bumi. Siapa tahu di bagian Indonesia atau di bagian bumi lainnya ada tiang langit. Tapi karena itu adalah pewahyuan dari Sang Yang Maha Melihat dan yang sama mengetahui, maka seketika itu turun wahyu. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha walqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa batha fiha min kulli dabba. Jelas. Sedangkan di kitab lain dikatakan tiang-tiang langit bergoyang-goyang. Nah, kira-kira masih mau mengimani sebuah kitab yang tidak selaras dengan keadaan? Tentu tidak. Maka ketika kita mencari agama yang benar, carilah agama yang sesuai dengan akal sehat. Cerminan itu simpel, sederhana, tapi bagi orang berakal akan sampai kepada poin apa yang dia cari. Nah, sekarang saya mau tanya kepada saudara ini. Al-Quran saya mengatakan langit tidak bertiang. Kitab yang Anda pegang mengatakan langit bertiang. Yang benar menurut akal kemanusiaan, akal sehat saudari, Al-Quran atau kitab saudara? Silakan. Saya tak pasti. Oh, jadi langit punya tiang? Tidak. Berarti langit tidak punya tiang? Tak. Nah, berarti yang benar Al-Quran atau kitab saudari? Saya apa yang saya lihatlah, apa yang saya baca. Saya rasa macam Islam itu berbeza dengan kitab kami. Ya, terus? Saya rasa mungkin Islam tapi saya nak tahu lebih banyak sebenarnya. Banyak lagi benda yang saya mau tahu, tapi saya masih belajar. Iya, prosesnya harus belajar karena Al-Quran itu harus dipelajari, diimani. Kalau ada orang belajar Quran, tujuannya betul-betul belajar, insya Allah dia akan sampai kepada Islam. Umur Anda berapa? 20. 20 tahun. Masih bagus. Masih banyak, masih segar untuk mempelajari Al-Quranul Karim. Silakan belajar terus, semangat terus, jangan berhenti. Ya, tetap kalau bisa beli Quran, pelajari pelan-pelan, tanya kepada ustazah Islam itu seperti apa. Cari di tempat dekat-dekat tempatnya itu pengajian-pengajian untuk belajar. Apa-apa. Boleh saya bantu dengan pertanyaan? Iya, silakan. Kenapa harus Islam? Kenapa adik kita ini harus memilih Islam? Kelebihan Islam itu apa, Gurunda? Silakan supaya
Beliau dia mau belajar tentang Islam. Iya. Sebab Gimana? bila saya dengar, saya baru je rasa macam terdetik rasa hati saya bila dengar dakwah. Macam Abang Masya Jumar Allah. itu dengar dakwah, saya rasa terdetik. Saya hanya mau tengok-tengok saja live. Lepas tu saya dengar dia dakwah, saya terus stay di situ. Saya dengar. Wah, iya, iya. Lepas tu saya cari apa maksud, apa makna semua tu saya cari. Sampai sekarang saya masih mencari. Nah, ini tanda-tanda mu'alaf ini. Kalau orang belajar, tanda-tanda mu'alaf itu orang belajar, orang mau mengkaji, orang mau melihat. Nah, di Islam diterangkan kemudian di dalam Al-Qur'anul Karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah lati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang dijanjikan Allah kepadamu. Ini kenapa harus milih Islam? Ini alasannya nih, alasan yang sangat sederhana. Kenapa saya harus Islam? Karena Islam menjamin innalladzina qalu rabbunallah. Karena ketika kita kemudian sebagai muslim, Islam, muslimah mengatakan Allah adalah Tuhanku, kemudian kita teguhkan dengan melakukan perbuatan yang baik, maka kata Allah, kamu jangan takut, jangan bersedih hati, bergembiralah kalian, sebab kalian telah dijanjikan surga. Nah, begitu juga diterangkan kemudian di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, bagaimana Allah kemudian menjanjikan bahwa kita ini adalah orang-orang yang beruntung. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang Islam itu. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang Islam yang khusyuk dalam salatnya. Khusyuk dalam salatnya. Lalu kemudian walladzina hum anil la'wi mu'ridun. Orang Islam yang meninggalkan perbuatan-perbuatan atau perkataan-perkataan yang tak berguna. Lalu kemudian Allah mengatakan walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang-orang yang mensucikan hartanya dengan berzakat, memberi kepada si miskin, yatim piatu dan seterusnya. Walladzina hum li furujihim hafizun. Dan orang Islam yang menjaga kemaluannya dari kemaksiatan. Lalu Allah mengatakan apa? Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan juga orang Islam sangat beruntung, yaitu orang-orang yang memelihara amanat dan janji-janji mereka. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Orang-orang yang memelihara salat mereka, ulaika humul warithun. Mereka itulah orang-orang yang mewarisi alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Jadi orang yang salat, orang yang zakat, orang yang menjaga amanah, orang yang menjaga kemaluannya untuk tidak berzina, orang yang kemudian khusyuk dalam beribadah, mereka ada warisan berupa surga Firdaus. Siapa yang tidak ingin? Siapa yang tidak mau? Kalau warisan mobil, motor, harta, rumah, tanah itu duniawi. Ini surga bung. Surga menjadi warisan bagi orang-orang Islam. Qad aflahal mu'minun. Makanya umat Islam itu disebut sebagai orang yang beruntung. Kenapa harus memilih Islam? Karena Islam beruntung. Lalu bagaimana dengan saya yang memiliki dosa? Saya memiliki kemaksiatan yang saya masih susah untuk melepaskan kemaksiatan itu. Saya takut saya mati dalam keadaan maksiat tersebut. Aku tak punya daya, aku sudah berupaya untuk meninggalkan kemaksiatan itu untuk tidak kulakukan. 2 hari, 3 hari aku kuat, 3 hari aku lemah kembali. Bagaimana dengan solusi itu? Lagi-lagi Al-Quran mengatakan, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannatan tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada.
Apa kata Allah? Ingatlah pada hari manusia semua dikumpulkan pada hari perhimpunan. Itulah hari di mana semua dosa-dosa akan diungkapkan oleh Allah. Lalu kata Allah, barang siapa wa may yu'min billahi wa ya'mal salihah, yang beriman kepada Allah dan beramal saleh ketika dia hidup di dunia, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya dan Allah akan memasukkannya ke dalam surga, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung untuk umat Islam. Kenapa harus memilih Islam? Subhanallah. Itu tadi alasannya. Kenapa harus meninggalkan agama sebelumnya? Karena Matius 7 nomor 22 sampai 23. Apa itu? Pada hari terakhir nanti banyak orang yang akan berseru memanggil aku Tuhan. Tuhan, bukankah aku bernubuat pakai namamu, mengusir setan bermujizat pakai namamu? Aku Yesus pada saat itu juga akan berkata kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Berarti sudah dijamin diusir, diwariskan pengusiran menuju kepada neraka. Pembuat kejahatan dilemparkan ke neraka. Matius 13 nomor 50. Mau kira-kira dilempar ke neraka? Mau. Tentu nggak mau. Mau nggak punya warisan surga Firdaus? Mau. Masuk Islam. Nah itu dari saya, mungkin dari teman-teman lain, guru-guru yang lain mungkin ada yang ingin sampaikan, silakan. Masya Allah, Allahu Akbar. Nah, gimana adik kita ini? Tanyakan tentang keraguanmu itu supaya diberi pencerahan. Apa unek-unekmu di hatimu? Ayo, tanya segala hal. Silakan. Saya tak ada apa lagi mau cakap sebab saya tak tahu lagi. Masya Allah. Tapi Mbak Michelle paham kan apa yang disampaikan oleh Bang Juma? Tidak. Coba tahu, mungkin Bang Juma pakai bahasa Bugis baru mengerti. Ya paham lah. Mereka sering nyimak ini, dia simak di bawah, dia catat. Jadi dia banyak sudah pelajari apa yang Gurunda sampaikan. Makanya dia bingung dengan keyakinannya. Ya, saya masuk sedikit mungkin dulu, izin guru-guru. Iya, saya silakan. 3 poin ya. Saya juga ini mualaf ya. Saya melakukan riset secara komprehensif selama 6 tahun. Ya. Subhanallah. Menggunakan atau mengambil dari referensi dari puluhan buku, baik dari karangan profesor Kristen maupun Islam. Jadi begini, ilmu pengetahuan itu ada 3 tonggaknya. Yang pertama itu ontologi, yang kedua epistemologi, dan yang ketiga itu aksiologi. Nah, saya mau bilang Bible begini. Ini catat ya Bang ya. Catat ini teman-teman Kristen yang dibawa juga. Nanti kalian juga mengkaji ya, kalau perlu tanya sama pendeta kalian. Dari sisi ontologi ya, Bible itu karangan manusia. Udah pasti. Ya 100%. Satu. Dari sisi epistemologi, Bible itu kumpulan ajaran para dewa atau kumpulan ajaran para penyembah dewa. Itu yang kedua. Yang ketiga, dari sisi aksiologi, Bible atau budaya Kristen digunakan oleh Romawi untuk ya tujuan politik. Ini dari 3 sisi ilmu pengetahuan. Nah, saya akan bahas sedikit ya masalah